Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Rosamustika Iyung. Kali ini saya akan menjelaskan implementasi Gray level co-occurrence matrix untuk klasifikasi jenis tumbuhan dikotil berdasarkan citra benih. Di sini nama kelompok Hanung Rufaida Pualapu, Nurjana Pualapu, Nana Julia Maria Rosamustika Iyung. Oke, di sini pendahuluan tumbuhan dikotil merupakan salah satu kelompok utama tumbuhan berbunga yang tergolong dalam kelas Magnolipsida atau Dicotyledonans. Tumbuhan dikotil memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari manusia. Mereka memberikan nutrisi, oksigen, tempat berlindung, dan juga memiliki nilai estetika sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknik analisis citra benih yang lebih canggih dan efektif untuk identifikasi tumbuhan dikotil. Oke, yang bagian kedua adalah penelitian yang terkait. Angiospermae merupakan tumbuhan biji tertutup yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu monokotil atau berkeping satu dan dikotil berkeping dua. Sekitar 90% tumbuhan yang hidup saat ini merupakan tumbuhan Angiospermae, namun begitu banyaknya keanekaragaman tumbuhan efektif. Sistem cerdas menjadi solusi yang diharapkan dapat memudahkan proses identifikasi maupun pembelajaran tumbuhan dikotil dan monokotil menjadi lebih mudah dan cepat. Penelitian ini menggunakan metode probabilistic neural network. Data yang digunakan ialah citra daun Angiospermae berjumlah 1.800 citra, di mana 880 citra merupakan 5 jenis tumbuhan monokotil dan 920 citra merupakan 5 jenis tumbuhan dikotil. Data dibagi menjadi data training dan data testing. Yang ketiga, metode penelitian. Algoritma GLCM merupakan sebuah metode yang efektif untuk mengekstraksi citra atau menganalisis tekstur. GLCM digambarkan dengan matriks yang berisi frekuensi munculnya pasangan 2 piksel dengan intensitas, jarak, dan arah tertentu, sehingga diperoleh 5 parameter ciri, yakni kontras, correlation, energi, homogeneity, dan entropy. Karena ini merupakan metode untuk melihat tingkat kemiripan antar objek. Tingkat kemiripan diukur berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Oke, di sini ada rumus-rumusnya. DAB itu sama dengan jarak skalar dari kedua vektor A dan vektor B dari matriks dengan ukuran D dimensi. AK vektor A data uji, BK vektor B sampel data, D sama dengan dimensi data. Proses penelitian ditunjukkan seperti gambar. Diawali dengan pengumpulan data terdiri atas jurnal-jurnal relevan dan citra penyakit daun padi. Oke, di sini data yang digunakan itu ada sebanyak 176 yang diperoleh dari citra yang diambil pribadi, dibagi dalam 11 kelas, yaitu apel, belimbing, jeruk, kurma, melon, pepaya, pir hijau, sawo, semangka, dan tomat. Di sini ada tahapan implementasi juga, memulai dijalankan proses pengolahan data latih dari keseluruhan dataset yang digunakan akan menjadi 88%. Oke, yang pertama di sini ada pengumpulan data, lalu ke processing, perancangan. Setelah perancangan ada implementasi, selanjutnya pengujian dan analisis. Oke, berikut hasil dan pembahasan. Dilakukan pengujian penggunaan 5 data uji. Setiap data uji dilakukan pengujian sebanyak 1 kali, yaitu dengan
Perbandingan data uji. Pengujian perbanding data uji sebesar 8812 yaitu 176 gambar sebagai data latih dan 5 gambar sebagai data uji yang digunakan untuk mendefinisikan GLCM sudut yang berpengaruh terhadap perubahan nilai ekstraksi. Ciri dapat diketahui menggunakan sudut 0,45, 90, dan 135. Oke, di sini ada data uji. Yang pertama pepaya, target pepaya, hasil uji pepaya, get true. Yang kedua kurma, hasil uji kurma, get true. Jeruk, tomat, false, sawo, keterangan true, tomat, keterangan true. Setelah proses perhitungan GLCM dihasilkan 16 nilai ciri yang akan digunakan sebanyak data inputan untuk klasifikasi menggunakan KNN. Dari proses uji diperoleh hasil klasifikasi ditunjukkan seperti tabel yang ini. Oke, di sini ada perhitungan akurasi dengan persamaan ditunjukkan seperti berikut. Akurasi sama dengan jumlah data kurang jumlah salah per jumlah data kali 100%. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi Gray Level Co-Occurrence Matrix untuk klasifikasi jenis tumbuhan difoliate berdasarkan citra benih. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa program yang sudah kami buat. Oke, di sini import CV2 atau OpenCV adalah sebuah perangkat lunak yang ditunjukkan untuk pengolahan citra digital secara real time. Import NumPy adalah library Python yang fokus pada scientific computing. Simpelnya, NumPy menyediakan fungsi yang siap pakai untuk memudahkan kita melakukan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistik, dan sebagainya. Yang berikut import XLSX Writer adalah pustaka Python yang dapat digunakan untuk melakukan banyak operasi pada file Excel seperti membuat, menulis, operasi aritmatika, dan merancang grafik. Yang berikutnya from collection import counter. Ini akan mengembalikan jumlah total elemen yang diberikan dalam sebuah string. Perhitungan dimulai dari awal string sampai akhir. Yang berikutnya adalah from schematic fitur import Gray matrix atau Gray cross, merupakan identifikasi dengan memanfaatkan pencitraan warna yang menentukan setiap objek dengan warna abu-abu pada setiap objek yang diklarifikasi. Yang berikut from schematic measure import label region forms, memberikan label dengan memanfaatkan berbagai pada setiap benda yang diklasifikasikan. Oke, fitur workbook. Fitur 3, data kerja atau buku kerja yang digunakan dengan mengunduh file dalam bentuk file Excel. Jenisnya di sini ada apel, belimbing, jeruk, kurma, melon, pepaya, pir hijau, sawo, semangka, tomat. Merupakan jenis data yang digunakan atau dikelompokkan. Jumlah per data itu ada 16, yaitu total jenis data yang digunakan untuk dikerjakan. Yang berikut di sini HSF properties. To saturation value merupakan suatu komponen yang mempresentasikan warna dari panjang gelombang cahaya tampak. GLCM properties digunakan untuk ekstraksi sebuah gambar.
Angles itu 0, 45, 90, 105. Orientasi sudut dan jarak piksel untuk menentukan tekstur informasi yang dihasilkan. Shape properties digunakan untuk mencari nilai. Worksheet right mengembalikan informasi dengan performatan lokasi atau konten sel. Kolom 1 awal mulai membaca dari kolom pertama. Oke, program bagian form in have properties ini sampai di baris sama dengan 1. Pada bagian ini merupakan langkah di mana menggambarkan header dari file Excel yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan dari fitur kita. Pada bagian ini menggunakan keulangan for untuk melakukan interesting ke dalam file Excel tersebut. Open for each dataset ini bisa lihat sendiri. Ini pada bagian ini merupakan tahapan utama dari program tersebut, di mana menggunakan ulangan sebanyak jenis dari daun dan sebanyak jumlah daun biji dalam masing-masing kelasnya. Proses yang dilakukan adalah dua tahapan, yaitu menghilangkan background dari citra biji, di mana nantinya akan menyisakan biji tanpa background, melakukan cropping pada citra biji tersebut dengan langkah mencari hasil kontur terbesar. Hasil dari proses ini akan menyisakan citra daun tanpa adanya background dan hasil optimal karena telah di cropping. Yang berikut ini ada HSF. Pada bagian sini itu ekstraksi fitur warna di mana foto atau gambar diubah dalam HSF untuk dapat melakukan analisis gambar lebih dalam dan direset dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Oke, pada bagian GSM ini mencari 16 jenis data dengan 4 sudut, yaitu ada 0, 45, 90, dan 135. Pada GSM Corps, masing-masing properti dimasuk ke dalam matriksnya. Matriks yang dimasuk dalam matriks dalam bentuk Excel yang menyimpan gambar biji-biji dan fitur tersebut menggunakan library untuk mencari. Oke, pada bagian set, pada bagian ini formula menghitung matriks dan dapat dilihat hitung tersebut, yaitu 4 kali 6pi dikali area dibagi perimeter dikali perimeter. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai program-program yang sudah kami buat. Oke, di sini kita coba menjalankan beberapa program. Oke, di sini programnya sedang di running dan ini adalah proses runningnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat program hasil runningnya itu begini. Bagian sini coba kita jalankan bagian klasifikasi.py.
Oke, sekian dari penjelasan saya.